Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita dan mereka ketika melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, 50 hari setelah Paskah, gereja merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya yang kita peringati sebagai rasa syukur atas anugerah Roh Kudus bagi gereja. Maka bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini semuanya menunjukkan kepada kita bagaimana kehadiran Roh Kudus itu mendatangkan kebaruan di dalam hidup. Bacaan pertama dengan jelas menggambarkan peristiwa bagaimana para murid dan orang-orang yang percaya akan Yesus mendapat karunia Roh Kudus, dan karunia itu membuat mereka mampu berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh semua orang tentang karya perbuatan besar Allah. Maka kehadiran Roh Kudus pada bacaan pertama digambarkan sebagai anugerah yang memampukan orang untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan dalam bahasa yang bisa dimengerti, bukan dengan bahasa yang tidak dimengerti, dengan bahasa yang dimengerti. Maka tadi gambarannya bagaimana orang-orang dari Galilea, wong-wong desa iki, berkumpul di Yerusalem dengan penuh ketakutan awalnya, karena mengalami Yesus yang disalib dan mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang lain. Jangan-jangan mereka nanti juga mengalami nasib sama seperti Yesus. Tetapi karunia Roh Kudus membuat mereka berani keluar dan mewartakan karya keselamatan Allah. Bahwa Yesus yang disalib itu, yang dianggap sampai beberapa waktu sebelumnya sebagai orang hina karena mati di atas kayu salib, sekarang dialami sebagai Yesus yang bangkit. Dan itu artinya Yesus adalah orang benar dan diterima oleh Allah. Dan itulah yang mereka berikan sebagai kesaksian
kepada semua orang. Tadi digambarkan di Yerusalem, karena Yerusalem itu kota metropolit. Sehingga dari segala macam bangsa ada orang di sana. Ini dikatakan dari berbagai macam daerah. Dan orang-orang Galilea, wong deso iki, bisa bicara dalam bahasa mereka, dan orang lalu mengatakan bagaimana mungkin ini orang-orang Galilea bisa bicara dalam bahasa kita dan kita mengerti tentang karya keselamatan Allah. Jadi Roh Kudus membuat mereka bisa bersaksi mewartakan karya keselamatan Allah dengan bahasa yang bisa dimengerti. Sekali lagi, dengan bahasa yang dimengerti, bukan dengan bahasa yang aneh-aneh. Yang kedua, saudara sekalian yang terkasih, kehadiran Roh Kudus itu, sebagaimana ditegaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua, membuat orang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak karena Roh Kudus. Anda bisa membayangkan pengalaman eksistensial, kalau mau dikatakan, pengalaman yang amat mendasar, mengakui Yesus adalah Tuhan, adalah sebuah pengalaman yang bukan sekedar pengalaman manusiawi, tetapi pengalaman ilahi, pengalaman akan roh. Karena sampai sesaat sebelumnya, sekali lagi, orang-orang itu hanya melihat bahwa Yesus adalah seorang yang mati secara hina di atas kayu salib. Orang yang kalah. Orang yang hidupnya berakhir dengan kematian yang keji. Dan bagi orang Yahudi ini bisa dianggap ini kematian yang menjadi kutukan. Tetapi karena pengalaman akan roh, karena pengalaman akan kebangkitan, lalu orang-orang yang sama, orang-orang yang awalnya percaya tetapi galau berkat kematian Yesus, mampu bersaksi dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini pengalaman yang mendasar. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka gerak roh adalah gerak yang juga akhirnya membawa orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Sang Penyelamat, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa tidak ada kuasa lain yang mampu mengalahkan kematian selain kuasa Allah. Maka bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya tidak ada alasan untuk lalu kemudian takut atau gelisah karena mungkin dicekoi bahwa oh jangan begini, jangan begitu, katanya begini, katanya begitu. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka lalu mengandalkan hidupnya pada Tuhan, pada Yesus. Tidak lagi pada perhitungan, tidak lagi pada gugon Tuhan, tidak lagi pada kepercayaan-kepercayaan yang katanya begini, katanya begitu, dan lalu membuat orang takut di dalam kehidupan. Ojo ngene, ojo ngono kok gak oleh, nek ngene kok kualat, nek begitu nanti beginu, dan seterusnya. Ini harinya harus begini, dihitung begini, kalau enggak boleh, ini tabu. Orang yang percaya pada Tuhan, maka lalu akan dibawa pada pengalaman bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan. Jadi mau duwe gawe dino Senin, dino Selasa, dino Rebo, dino Kamis, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 9, monggo. Kebijakan-kebijakan lokal, kebijaksanaan lokal ya, seperti hitung-hitungan atau hari baik yang orang mengatakan kadang-kadang, itu adalah buah pengalaman yang mengajak orang untuk hidup sebetulnya hati-hati, jangan sembrono. Tapi bukan hitungan atau yang misalnya kata-kata yang membuat kita itu hidup dengan ketakutan.
Tidak boleh begini, tidak boleh begitu karena takut nanti jangan-jangan begini. Bukan itu maksudnya. Nenek moyang kita itu kalau merumuskan itu adalah pengalaman yang mengajak orang untuk hidup dengan baik dan benar dan tidak sembrono. Jadi bukan berhenti pada hitungannya. Apalagi kalau orang sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, buat apa kita takut dengan hitungan? Wah, jangan begini nanti kalau tidak pas. Oh, iki duduk jodohmu, iki duduk dinomu, iki panggonan iki gak oleh tinggung ini soalnya bar digawe ngene misalnya. Orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tiap hari kalau kita masuk gereja, melihat pengalaman orang yang disalibkan, tetapi tidak berhenti pada orang yang disalibkan, dibangkitkan. Jadi saudara sekalian yang terkasih, lihat pengalaman gereja perdana, Yesus adalah Tuhan. Pengakuan itu justru membawa mereka pada pelayanan yang lebih besar. Aneka macam kemampuan, aneka macam talenta. Tapi seperti Rasul Paulus rumuskan, semuanya digerakkan oleh pengakuan akan Yesus yang satu yang diakui sebagai Tuhan dan digerakkan oleh roh yang sama. Aneka macam pelayanan, tetapi satu tubuh. Nah, maka juga kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak akan lagi ditakut-takuti, tidak akan lagi saing-saingan, tidak akan lagi mengatakan bahwa kelompokku lebih baik dari kelompok yang lain. Karena semuanya satu tubuh. Ini pengalaman Kristiani. Jadi pengalaman akan roh itu bukan pengalaman yang menakut-nakuti, tetapi justru menggerakkan orang untuk melayani. Yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil juga masih mengisahkan bagaimana bahwa gerak roh itu akhirnya membawa buah yang baru, yaitu damai sejahtera. Yesus katakan kepada para muridnya, menghembusi mereka dengan rohnya dan mengatakan, damai bagi kamu. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara sekalian, kalau Anda masih menyaksikan buat apa sakramen pengampunan dosa, dengarkan kata-kata Yesus kepada para murid hari ini. Kalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, ada. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kuasa ini dipercayakan Yesus kepada para muridnya dan kepada gereja yang meneruskannya. Buahnya damai sejahtera. Orang yang hidup dalam roh adalah orang yang damai. Tidak lagi dibebani dengan misalnya dendam, pengalaman pahit, luka batin, keinginan untuk membalas dan seterusnya. Karena hidupnya sudah dipenuhi dengan roh Allah sendiri yang adalah damai. Allah tidak menginginkan kita itu hidup dengan beban masa lalu. Apalagi dengan planning untuk misalnya membales. Damai sejahtera. Yesus yang wafat, itu bukan Yesus yang membawa dendam, dan lalu siap menghukum. Wah, ini kemarin yang nyalibkan saya, itu juga, itu apalagi. Bahkan sebelum wafatnya Yesus mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Nah saudara sekalian yang terkasih, buah dari hidup dalam roh adalah juga damai sejahtera. Maka kalau kita hidup dalam kekelaman masa lalu, kita itu takut dengan dosa-dosa kita masa lalu dan kita simpen, tidak berani diakukan, itu artinya justru kita tidak membuka diri kita pada gerak roh. Dan kita tahu, dosa itu siapa penguasanya? Setan. Jadi kalau kita merasa dibebani masa lalu, ketakutan untuk move on, maju, itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia memberikan rohnya yang membawa damai kepada kita.
mungkin excuse-nya, ya, kilahnya, itu bisa misalnya sungkan, malu, atau mungkin kecil hati, saya ini siapa, tidak lagi merasa berharga. Nah, ini karya setan, ya, yang membuat kita merasa tidak berharga. Padahal Tuhan dengan jelas-jelas mengatakan, damai bagi kamu. Mari saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan Hari Raya Pentakosta, sungguh kita mohon agar Roh Allah, Roh Kudus, yang memenuhi hidup kita ini akhirnya menggerakkan kita, memampukan kita untuk membuka hati kita sehingga Roh itulah yang memenuhi hati kita. Agar kita berani mewartakan karya keselamatan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita, sama seperti para murid yang akhirnya berani mewartakan pengalaman mereka akan Tuhan. Yang kedua, agar kita juga semakin berani mengakui bahwa tidak ada Tuhan lain selain Yesus di dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, agar kita juga akhirnya hidup di dalam damai dan bukan di dalam kebencian. Semoga dengan gerak Roh yang seperti ini, lalu hidup Kristiani kita menjadi hidup Kristiani yang menggembirakan. Karena kita tahu Tuhan memberikan Roh-Nya agar kita sungguh-sungguh senantiasa hidup bersama dengan Allah. Dan kalau kita hidup bersama dengan Allah, kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita menutup gerak Allah, gerak Roh-Nya, ya tentu saja hidup Kristiani kita mungkin menjadi hidup yang penuh beban. Kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan ada. Kita tidak lagi mampu melihat masa depan dengan kegembiraan dan optimisme karena merasa semuanya sudah tertutup dan tidak ada lagi harapan. Kita mohon agar karunia Roh sungguh-sungguh sekali lagi membuat hidup kita semakin penuh dengan sukacita. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kita mau ikut Tuhan karena kita mau mendapatkan keselamatan.